Gereja memiliki peran penting dalam kehidupan umat Kristen. Selain sebagai tempat ibadah, gereja juga menjadi pusat aktivitas sosial dan keagamaan. Maka dibutuhkan seorang pemimpin dalam sebuah gereja, terlebih khusus di jemaat GKI Paulus, yang mampu melaksanakan dan menjalankan tri panggilan gereja secara baik. Sebagai pendeta dan juga ketua jemaat di GKI Paulus ke-5, haruslah memimpin dengan penuh kasih dan pengajaran yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab, dan juga selalu membimbing jemaat dalam memahami dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Pendeta Lukius Matui, Sarjana Teologi, Ketua Majelis Jemaat GKI Paulus Dok 5 Jayapura. Saya bekerja di Jemaat GKI Paulus ini sejak tanggal 19 Juli tahun 2020 dan mengakhiri masa tugas saya di jemaat ini terhitung pada tanggal 21 Mei 2023. Saya tidak pernah menduga kalau Badan Pekerja Kelas GKI Port Numbai akan menempatkan saya di jemaat ini. Pada waktu lalu saya bertugas di jemaat GKI Kanaan Perumnas 4 Padambulan. Dan atas perkenanan Tuhan, melalui Badan Pekerja Kelas GKI Port Numbai periode yang lalu, 2017-2022, menempatkan saya di jemaat ini. Dan saya mau katakan bahwa semenjak bekerja di GKI ini tidak mempunyai pikiran bahwa kelak akan berada di jemaat sebesar jemaat GKI Paulus Dok 5 Jayapura. Tapi bagi saya ini adalah anugerah Tuhan. Jadi semenjak bekerja dari jemaat yang kecil sampai berada pada jemaat yang besar. Ketika masuk di jemaat ini, saya selalu berpikir bahwa kita sedang masuk pada sebuah jemaat yang misioner, jemaat yang besar. Ya, dari awal tadi saya sampaikan bahwa saya tidak pernah berpikir saya nanti masuk di jemaat ini, tidak. Tapi ya itulah, saya imani bahwa ini merupakan anugerah Tuhan. Bisa ada di tengah-tengah jemaat ini, bisa melayani jemaat ini, dan bisa berbuat sesuatu bagi jemaat ini, sekalipun mungkin dalam interval waktu tugas di sini begitu singkat. Nah, jadi saya pikiran saya lebih awal adalah ini jemaat besar dan tentu saja akan membutuhkan kinerja yang harus keras, membutuhkan perhatian dari seorang pendeta kepada jemaat ini begitu banyak, dan itu yang saya rasakan. Dan jujur, ketika saya ada di beberapa jemaat yang lain, aktivitas saya yang lain masih bisa saya lakukan. Tapi ketika masuk di jemaat Paulus, saya tidak pernah menyibukkan diri dengan yang lain, fokus pada pelayanan. Yang kadang bikin emosi-emosi, kadang bikin kesal, kadang berjumpa dengan teman-teman majelis, ada yang serius bekerja, ada pula yang santai. Ya, kadang pendeta nadanya tinggi untuk majelis, marah-marah, ya. Tapi terkadang juga kesal karena duka-duka itu. Kadang baru selesai pelayanan terus mau istirahat, telepon, Pak Pendeta ini begini. Orang mau istirahat baru. Ya, tapi pendeta selalu bicara dengan teman-teman majelis, saya selalu bicara dengan teman-teman majelis. Tuhan Yesus bilang apa? Serigala ada liangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Jadi memang saya sadari bahwa ketika mengambil keputusan karena berdasarkan panggilan Tuhan untuk melayani jemaat, tidak ada waktu untuk istirahat.
jemaat yang mempunyai tingkat kedewasaan pemahaman yang jauh lebih tinggi. Jadi pendeta kadang jadikan jemaat sebagai sahabat, sebagai teman, sebab di saat mereka berduka, ya pendeta juga bisa bersama-sama dengan mereka berduka. Di saat mereka dipenuhi dengan sukacita, ya saya juga merasakan mereka penuh dengan sukacita. Jadi ini ya, senyum bersama, bergurau bersama. Saya ingin untuk menciptakan Jemaat Paulus ini adalah sebuah rumah keluarga besar yang ada anak-anak, ada anak muda, remaja, ada orang tua, sampai yang tua-tua yang sudah lanjut usia. Selalu saya bergaul dengan mereka dan kita sama-sama itu. Nah, sukacita lagi yang lain itu teman-teman majelis. Kadang mereka menjadi sahabat. Ya, mereka menjadi sahabat. Ya, sekalipun mereka punya banyak kekurangan, mereka punya banyak kelebihan, tapi mereka adalah orang-orang hebat. Penatua dan Syammas kita di Paulus ini orang-orang hebat. Mereka sangat setia, dengar-dengaran. Ada juga yang kepala-kepala batu juga sih, ada sedikit-sedikit wer-wer. Tapi itu hal biasa. Ya, tingkat kesibukan tinggi, tapi kita selalu berkoordinasi dan ya sampai 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun 10 bulan ini, atau ya 9 atau 10 bulan, ya hubungan kita baik dengan semua penatua Syammas. Nah, itulah sebabnya ketika mutasi ini, ya pendeta merasa berat, aduh kasihan ya, mau dapat teman-teman yang akrab, teman-teman yang humoris, teman-teman yang mengerti. Nah, dan di sekeliling jemaat, di sekeliling pendeta itu ada orang tua yang begitu antusias berdoa untuk pendeta. Ada anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, bapak yang luar biasa dengan mereka punya kualitas itu. Dan itu ada di sekeliling pendeta, dan pendeta merasa nyaman bekerja, maka mengungkapkan seluruh, berekspresi dengan segala talenta dan potensi yang ada untuk benar-benar melayani jemaat ini. Ya, itu suka dan duka, ya, suka dan duka tinggal di jemaat ini, karena jemaat ini sudah jadi sebuah keluarga. Awalnya kita sudah sepakati dari hasil keputusan sidang klasis beberapa tahun yang lalu, itu kita memekarkan week, dulunya disebut week ya, week Alpha Omega, Bayangkara, dan week Immanuel. Tapi pada waktu pendeta lihat perkembangannya, saya pikir week Alpha Omega ini kita tidak bisa bikin dia jadi sebuah week, memekarkan week. Kita siapkan jadi sebuah jemaat. Dan puji Tuhan, week ini sekarang menjadi sebuah jemaat yang mandiri. Nah, lalu kemudian sidang kemarin yang ke-27 atau 28, ya, kita memekarkan itu, dan kita putuskan untuk pemekaran Immanuel, dan Immanuel sekarang dimekarkan menjadi 2. Pertama, rayon Immanuel dan rayon Maranatha. Dengan pemekaran rayon ini, yang pendeta lakukan ini adalah dalam rangka bisa menjangkau. Ada anggota-anggota jemaat kita yang tidak pernah kita jangkau. Lewat pemekaran ini kita bisa jangkau. Ya, pokoknya pendeta bilang bahwa jemaat kita jemaat yang luar biasa, punya potensi. Anak-anak muda kita punya potensi, pemuda kita punya potensi, PKB kita punya potensi, PW apalagi, remaja, anak-anak sekolah minggu luar biasa, mereka sangat kreatif sekali. Jadi kalau melayani di jemaat ini terasa susah, karena semua ada. Mau tanya orang yang syuting-syuting ada, mau tanya orang wawancara, baca berita ada semua. Nah, ini yang pendeta bilang jemaat ini sangat luar biasa. Ada beberapa program yang belum sempat terlaksana. Yang pertama, ya, kita sedang merehabilitasi gedung gereja pasca gempa. Kenapa? Karena jemaat kita, gedung gereja kita termasuk dalam kategori hati-hati, sesuai dengan penyampaian dari pendeta rapat bersama dengan Sekda Provinsi.
Nah, yang kedua kita membangun rumah pastori. Kami sudah bentuk panitia, tapi ya bertepatan dengan mutasi, maka dalam laporan memorial pendeta di tengah-tengah jemaat pada tanggal 21 nanti, kita menyampaikan bahwa ini ada beberapa program yang nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta yang nantinya masuk di jemaat ini. Saya mau sampaikan kepada seluruh jemaat bahwa saya selalu berdoa supaya bapak-bapak tetap sehat, bekerja dengan tulus setia, ibu-ibu supaya ibu-ibu juga diberkati oleh Tuhan, dan anak-anak kita dalam jemaat ini akan menjadi tunas-tunas pohon zaitun yang menjadi harum. Ya. Pendeta juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat yang pernah pendeta nikahkan di sini. Seluruh anggota jemaat yang punya anak-anak pendeta baptis di sini. Seluruh anggota keluarga yang punya anak-anak pendeta sidikan di sini. Nah, ini semuanya tercatat dalam sebuah dokumen pribadi pendeta, dan saya akan selalu mendoakan mereka kapanpun.